Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Priwandi SEMSC AKT selaku dosen pengampu mata kuliah audit internal. Di sini, saya Ria Maulana akan menjelaskan tentang kerangka kerja praktik profesional internasional, pedoman resmi untuk profesi audit internal. Pedoman resmi untuk profesi audit internal disebut SPAI atau Standar Profesi Audit Internal. Audit internal adalah kegiatan asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pengendalian dan proses tata kelola. Tujuan dari pembuatan SPAI atau Standar Profesi Audit Internal adalah yang pertama, memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI atau audit internal secara individu. Yang kedua, menjadi sarana dalam memahami audit internal seperti perannya, ruang lingkupnya, dan tujuannya. Kemudian, yang ketiga, mendorong peningkatan praktik audit internal. Kemudian yang keempat, memberikan kerangka dalam pelaksanaan audit internal. Selain itu juga dapat dijadikan bahan pengembangan audit internal ke depannya. Dan yang terakhir, ada menjadi acuan dalam menyusun program pelatihan. Selanjutnya, ada kode etik. Kode etik berisi standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip dasar dalam menjalankan audit internal. Kemudian, jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik, mengakibatkan dicabutnya keanggotaan auditor internal dari eh, dari instansi apa sih kayak institut audit internal gitu intinya. Kemudian di sini ada standar perilaku auditor internal. Yang pertama ada loyalitas. Jadi auditor internal harus loyal terhadap organisasinya. Tapi yang untuk poin loyalitas ini berhubungan erat dengan tidak boleh terlibat. Maksudnya walaupun kita loyal terhadap organisasi tempat kita bekerja sebagai audit internal, kita juga tidak boleh terlibat jika manajemen melakukan suatu tindak kecurangan atau eh, yang tindak kecurangan atau tindakan-tindakan yang dapat mencoreng eh, profesi audit internal secara keseluruhan. Kemudian ada jujur, objektif, dan bersungguh-sungguh. Kemudian ada melakukan jasa sesuai kompetensi. Maksudnya, jika kita berkompetensi dalam hal keuangan, kita hanya kita seharusnya diberikan job desk untuk mengaudit keuangan saja. Jika seseorang kompetensinya di bagian persediaan, maka dia akan mengerjakan audit persediaan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian ada mengungkapkan semua fakta. Maksudnya di sini kita harus mengungkapkan semua fakta yang kita terima di lapangan, baik itu maksudnya itu baik itu menguntungkan perusahaan atau merugikan perusahaan, sehingga perusahaan atau organisasi tempat kita bekerja dapat mengambil keputusan tanpa tanpa salah data, tanpa kesalahan informasi gitu. Kemudian ada menahan diri. Maksudnya menahan diri ini menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik kepentingan organisasi ataupun kepentingan diri sendiri. Kemudian ada tidak boleh menerima imbalan. Maaf, tidak boleh menerima imbalan. Di sini maksudnya kita tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun, gitu. Dari baik uang atau hadiah atau voucher atau apa, kita tidak boleh menerima ya sebagai auditor internal. Kemudian hati-hati dan bijaksana. Maksudnya hati-hati dan bijaksana ini adalah hati-hati dan bijaksana eh, dalam hal informasi. Maksudnya jika kita menerima informasi dari
dari klien atau dari staff atau dari siapapun, kita harus berhati-hati dan bijaksana dalam maksudnya tuh mengungkapkan informasi tersebut gitu. Jadi maksudnya tuh tidak boleh, jadi maksudnya tidak boleh ke sembarang orang lah intinya. Kemudian di sini ada memenuhi standar profesi. Ini sudah jelas ya. Kita harus memenuhi standar profesi auditor internal sebagai auditor internal gitu. Sebagai auditor internal harus memenuhi standar profesinya. Kemudian meningkatkan keahlian, ini juga sudah jelas. Kita harus meningkatkan keahlian. Jadi semakin bertambahnya waktu, semakin ke sini, maksudnya tuh semakin ke sini, semakin kita tuh bisa untuk mengaudit segala aspek dalam suatu lingkup perusahaan. Kemudian ada standar profesi yang terdiri dari dua, yaitu standar atribut dan standar kinerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang standar atribut. Poin pertamanya adalah yang ini, yang bintang. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Maksudnya di sini, eh, maksudnya di sini, eh, bukan klien, perusahaan atau tempat kita bekerja atau organisasi harus menjelaskan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab, memaparkannya di dalam SOP sebagai pedoman auditor internal untuk menjalankan tugasnya. Kemudian ada independensi dan objektif. Maksudnya untuk independensi itu kita harus independen gitu dalam mengerjakan suatu penugasan audit internal. Namun jika kita memiliki akses komunikasi dengan pimpinannya atau dengan dewan pengawasnya atau dengan direksinya atau dengan komisarisnya, maka independensi tersebut akan lebih meningkat gitu. Dikarenakan kita bisa langsung meng-cross check dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang tata kelola perusahaan. Kemudian ada objektivitas. Objektivitas ini kita jangan sampai intinya sama kayak tadi, menghindari konflik kepentingan. Jadi kita tuh harus objektif, tidak memihak pihak manapun. Maaf. Kemudian ada keahlian dan kecermatan profesional. Keahlian ini mencakup pengetahuan, keterampilan, maupun kompetensi yang dimiliki oleh audit internal. Kemudian kecermatan. Kecermatan ini kita tuh harus cermat dalam hal melihat suatu peristiwa atau kejadian atau transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Kita harus cermat gitu supaya tidak ada fraud yang kita lewatkan. Kemudian di sini ada program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal. Ini tuh mencakup dua peningkatan kualitas dari standar internal maupun eksternal. Untuk internal itu kira-kira seperti review atas kinerja audit internal. Jadi direview gitu. Hasil kerja audit internal itu direview oleh internal. Sedangkan untuk eksternal kira-kira sama direview juga, tapi ini oleh pihak eksternal. Contohnya bisa oleh KAP atau instansi-instansi pemerintahan yang lain. Contohnya kan kalau di pemerintahan ada BPK atau BPKD atau yang sejenisnya lah kira-kira. Kemudian ada standar kinerja. Standar kinerja. Yang pertama ada pengelolaan fungsi audit internal. Terdiri dari perencanaan, komunikasi dan persetujuan, pengelolaan SDM, kebijakan dan prosedur, dan koordinasi. Untuk perencanaan, auditor internal harus menyusun perencanaan audit yang berbasis risiko. Kemudian, untuk komunikasi dan persetujuan, itu auditor internal harus mengkomunikasikan rencana maupun dampak yang mungkin timbul ketika proses audit berlangsung. Dan semua itu harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan atau dewan pengawas. Kemudian ada pengelolaan SDM. Jadi kita auditor internal juga harus memastikan SDM yang mengerjakan penugasan tersebut harus sesuai, kemudian harus memadai,
dan kompetensinya harus cukup gitu. Kemudian ada kebijakan dan prosedur. Di sini auditor internal juga harus menetapkan SOP sebagai pedoman ketika nanti penugasan lapangan. Kemudian ada koordinasi. Auditor internal juga harus berkomunikasi dengan pihak internal ataupun pihak eksternal untuk memastikan lingkup penugasan telah sesuai atau telah mencukupi. Kemudian ada lingkup penugasan. uh, di sini kemudian ada lingkup penugasan. Yang pertama ada pengelolaan risiko. Auditor internal juga dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang signifikan dan memberikan masukan juga terkait dengan risiko pengelolaan tersebut. Kemudian ada pengendalian, evaluasi kecukupan atau efisiensi atau efektivitas pengendalian dan mendorong peningkatan auditor internal. Kemudian ada proses tata kelola. Jadi auditor internal juga menilai dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses tata kelola. Maksudnya meningkatkan proses tata kelola ini dalam hal efisiensinya, efektivitasnya, atau keekonomisannya. Kemudian ada perencanaan penugasan. Auditor internal juga harus mempertimbangkan sasaran dari kegiatan yang direview gitu. Kegiatan apa sih yang direview? Misalnya persediaan, kita tuh harus mempertimbangkan persediaan yang bagus tuh harus kayak gimana sih gitu. Terus ada juga harus mempertimbangkan risiko signifikan juga. Terus kecukupan dan keefektivitasan pengendalian internal juga. Kemudian ada pelaksanaan penugasan. Pelaksanaan penugasan yaitu mengidentifikasi informasi. Kemudian ada analisis dan evaluasi. Hal ini juga analisis dan evaluasi juga harus sesuai gitu. Hal tersebut juga bisa jadi sebagai dasar untuk pengambilan kesimpulan atas proses audit internal ini. Kemudian ada dokumentasi informasi. Jadi kita harus mendokumentasikan setiap informasi yang kita dapat gitu. Auditor internal dapat agar kesimpulan yang dihasilkan dapat diperkuat dengan dokumentasi yang telah dilakukan oleh audit internal. Kemudian ada supervisi penugasan. Hal-hal yang direview oleh auditor internal harus disupervisi juga agar maksudnya tuh kayak tidak melewatkan suatu hal yang material gitu. Takutnya ketika di lapangan auditor internal luput luput maaf luput dari suatu transaksi yang signifikan gitu. Kemudian ada komunikasi penugasan, komunikasi hasil penugasan maaf. Ini artinya auditor internal harus berkomunikasi secara tepat waktu agar manajemen dapat memutuskan secara segera dan benar gitu. Jadi tidak dinanti-nanti lah, jangan di-delay. Kemudian ada pemantauan tindak lanjut. Auditor internal juga harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk untuk memantau dan memastikan langkah-langkah yang diambil perusahaan atau organisasi atau instansi yang auditor internal tersebut audit sudah dijalankan dengan benar gitu. Jadi kita juga harus menindaklanjuti selain prosedur audit biasa gitu, kita juga harus menindaklanjuti temuan-temuan dari tahun sebelumnya gitu. Apakah sudah efektif dan efisien diterapkan atau tidak. Kemudian yang terakhir ada resolusi penerimaan risiko oleh manajemen. Jadi di sini auditor internal harus mendiskusikan masalah dengan manajemen senior atau manajemen inti. Jika tidak menemukan titik temu atau tidak apa ya istilahnya tuh tidak mendapatkan titik temu, auditor internal juga harus melaporkan hal tersebut kepada dewan pengawas gitu agar dewan pengawas juga tahu gitu. Oh, internal tuh misal tuh oh auditor internal tuh dapat temuan ini nih.
Terus rekomendasinya ini nih, tapi kok tapi manajemen misalnya tuh kurang setuju gitu. Jadi dewan pengawas dapat mengambil keputusan gitu. Maksudnya tuh dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil dari audit internal tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf. Eh, Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.